Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum media pertemuan kelima. Sejarah media massa. Media massa yang pertama kali adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi di mana teknologi percetakan lebih dahulu lahir dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Dengan mesin percetakan maka dapat diterbitkan buku, surat, dan selebaran. Perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi adalah hukum pers media cetak. Sedikit sekali yang disinggung mengenai hukum pers penyiaran. Bahkan dalam kajian pers secara umum yang bukan kajian hukum, baik dari sisi sejarah, politik, komunikasi, politik, para penulis seakan mengabaikan memberi porsi yang sedikit kepada pers penyiaran. Namun dengan semakin berkembangnya media penyiaran, juga berkembang kajian media penyiaran dan media cetak. Penyebab terjadinya ketertinggalan dunia penyiaran dibandingkan dengan dunia jurnalistik cetak. Pers cetak lebih dahulu daripada pers penyiaran. Hal ini bukan merupakan kasus istimewa bagi Indonesia, karena perkembangan teknologi penyiaran memang baru ditemukan sekitar 4 abad setelah teknologi cetak. Sejak masa kemerdekaan, media penyiaran di Indonesia berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh pemerintah, sehingga pers penyiaran juga merupakan pers pemerintah. Pers penyiaran yang berorientasi kepada pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum dan politik dengan pemerintah. Sebaliknya, pers cetak memiliki banyak persoalan dengan hukum dan politik dalam berhadapan dengan pemerintah. Karena itu, pers cetak memerlukan semacam perlindungan hukum yang lebih pasti. Sejarah media di Indonesia. Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Batavia's Nouveau tahun 1744, 3 abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Kapan sejarah pers di Indonesia dimulai? Sejarah pers di Indonesia dimulai sejak berdirinya koran pertama tahun 1744. Maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tatkala pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement of the Drukwerken in Netherlands Indie tahun 1856. Secara umum, sejarah hukum media di Indonesia dalam kurun waktu sekitar 1,5 abad sejak zaman Hindia Belanda hingga era reformasi di abad ke-21 diwarnai dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan media, khususnya kebebasan pers. Meskipun terdapat pasang surut, namun secara umum pengekangan lebih menonjol daripada kebebasannya. Isi atau materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia bisa dibedakan dalam beberapa materi sebagai berikut. 1. Hukum yang memberikan kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventif. Sensor preventif adalah sensor yang dilakukan sebelum sebuah media diterbitkan. 2. Hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk menutup dan membredel sebuah media. 3. Hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin, dan sebaliknya juga mewajibkan media untuk mendapatkan izin sebelum menerbitkan media. 4. Hukum media yang berisi jaminan kebebasan pers atau kebebasan media. Dari sifat peraturannya, sejarah hukum pers dapat dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode sensor preventif. Periode ini dimulai sejak keluar peraturan pertama tentang pers yang mengatur sensor preventif sampai dicabutnya peraturan itu dari tahun 1856 sampai tahun 1906, dan dilanjutkan pada zaman Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Kedua, periode perizinan atau pemberedelan. Periode ini berlangsung sejak kedatangan Jepang dari tahun 1940 sampai 1942, dan kemudian pemberedelan 13 penerbit pada masa akhir demokrasi liberal sampai berakhirnya Orde Baru dari tahun 1957 sampai 1998. Ketiga, periode kebebasan pers. Periode ini dimulai sejak Republik Indonesia diproklamasikan hingga menjelang berakhirnya demokrasi liberal dari tahun 1945 sampai 1957, dan dilanjutkan pada masa reformasi
dari tahun 1998 sampai sekarang. Ketiga periode tersebut tidak dalam suatu pembatasan waktu yang ketat, karena pada masa yang disebut sebagai masa kebebasan pers, terdapat upaya untuk mengekang pers. Pada masa sensor preventif juga terdapat pemberedelan. Pembagian periode ini juga tidak dibatasi oleh periodisasi kekuasaan politik, sebab pergantian penguasa politik baik masa penjajahan Belanda maupun Jepang, maupun masa kemerdekaan Orde Baru atau Orde Lama masing-masing memiliki kesamaan dalam melihat kebebasan pers. Perbedaan terdapat pada gradasi, bukan pada substansi. Media cetak dan media penyiaran. Perbedaan fundamental antara media cetak dan media penyiaran adalah dalam penggunaan alat untuk menyampaikan pesan kepada massa. Media cetak dalam menyampaikan pesan kepada massa atau khalayaknya dengan mencetak pesan-pesannya di atas kertas, sedangkan media penyiaran menyampaikan pesan melalui teknologi komunikasi baik berupa suara atau audio maupun suara dan gambar atau audio dan visual. Pesan berupa suara atau suara dan gambar tadi kemudian didistribusikan melalui frekuensi gelombang radio. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah dalam tutur kata juga mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.